Selamat datang di Dubai. Duduk Balingka. Oke. Lama ya ketemu Susone podcast nih. Berapa bulan? Kayaknya Mau udah jalan Ya, mau jalannya 2 bulan. banyak. Sorry, 1 bulan. Nih. Tahu banyak jual apa le? Masing-masing sibuk kan. Melan sibuk kuliah. Nah, sibuk UAS. Bapak juga sibuk dengan pekerjaan. Alvin sibuk apa Alvin? Pacar. Biasa aja sibuk pacaran. Nah kali ini kita mau bahas tentang yang lagi viral. ya, viral dan ini masalah yang dari dulu sih Bapak yang kan kayaknya susah mau ketemunya itu intoleransi agama. Yang sekarang lagi viralnya tuh di Cianjur. Oh, yang ada bencana tuh. Iya, ada bencana. Yang mana kayak ada bantuan dari teman-teman atau saudara-saudara dari agama lain, tapi ada oknum yang menolak. Itu tanggapan pertama menurut Alvin itu ke mana? Jambet ada lo toh. Kan Makanya dari semua lu yang kayak paling ngerti, kan lu kan paham gitu. suka mati guys kawan. Malu. Tapi sadar sih bisa. Tanggapan soal itu kemana sampai Bebas, ada betul. oknum seperti itu. Ini kosong besok ada mengerti apa. Oke. Tapi sebenarnya ini Bapak kemana sampai ada oknum seperti itu sampai nunggu. Ya. Soalnya kalau maunya kalau kau lihat dari masa daerah memang Cianjur itu kan di Jawa Barat tuh. Memang Jawa Barat itu memang sangat itu basisnya itu ormas garis. Ormas garis itu ya itu dia hampir itu Pak Ulang tadi kepanjangan tapi itu dia hampir sama seperti ormas garis kerasnya membawa umat muslim ya. Nah, kemudian Dompung apa itu jelas bahwa dong betul-betul sudah mau ada simbol-simbol non muslim yang masuk ke dalam daerah karena dong berpendapat bahwa kalau simbol-simbol tuh dapat mempengaruhi dong punya orang-orang situ. Padahal kan entah mungkin karena dong pun tingkat pendidikan di situ betul belum tahu apakah tingkat pendidikan di Cianjur tuh tinggi atau rendah. Makanya minta maaf karena kalau kita lihat karena ketemu pemahaman terhadap sesuatu itu juga tergantung tingkat pendidikan toh. Nah, jadi karena kalau kita hanya dengar satu ucapan tanpa membandingkan dengan dari sumber lain, akhirnya kita gampang percaya bahwa itu benar sudah. Betul. Jadi kalau dari segi situ, Pak, kita tidak menyalahkan orang Cianjur. Dan kalau kita ikuti beberapa berita itu kita telah baik-baik itu ternyata bukan pengungsi Cianjur yang sudah mau itu. Dari ormasnya ini. Iya, bantuan sudah turun. Masyarakat sudah menolak. Iya toh? Iya, di saat lagi bencana kan pasti butuh. Iya, masyarakat sudah menolak. Tapi waktu itu ada dari luar yang datang dan langsung ormas garis yang datang dan dong Provokasi lah. memprovokasi dan masyarakat juga kan kalau kau dalam kondisi bencana kau mungkin semua ribut juga. Iya. Capek toh, capek hati, capek pikiran. Ada ada keluarga yang meninggal terus kau harus pikir ribut dan bosong nih. Tapi aku tuh menghindar toh. Dan kalau kita lihat baik kan yang provokasi tentang itu, yang robek itu simbol atau nama misi atau gereja tuh, itu kan bukan orang Cianjur, ya toh orang Cianjur. Makanya kita kasih clear supaya ini teman-teman juga bisa netizen bisa tahu toh bahwa saudara-saudara sebegitunya orang Cianjur. Kemudian yang kedua doang itu sedih bahwa dong kalau makan mie nanti sakit kasihan. Yang ngomong tuh bukan orang Cianjur. Yang ngomongnya yang video nih. Iya toh? Yang katanya relawan. Relawan yang dia bilang dia tidur di hotel dan dingin tuh. Nah, di hotel memang dingin toh. Ada AC, nah begitu. Makanya dari segi itu sih. Dari segi kalau kau memahami dari segi kedaerahan, dari segi ini tempat, budaya, mungkin kau harus memahami juga bahwa akan di posisi itu. Walaupun kalau di Indonesia secara umum nih itu kau anggap itu intoleransi. Iya. Ya toh? Ya. Tapi terserah mungkin ada yang berpendapat Pak. Kalau lu sendiri Alfian, lu kan ketemu kan sebagai muslim nih. Iya. Lu melihat itu tuh kemana sampai ada? Kalau kan ketemu di sini kan minoritas dan teman-teman Di Kupang di Kupang. Di Kupang. Sebut tempat. NTT lah. Muslim kan minoritas, tapi
jarang sekali ada intoleransi yang terjadi di ketong saling menghargai, terus kayak masjid dan gereja pun saling berdekatan, saling bisa menghargai. Tapi Bapak B pernah baca ada satu artikel, dia bilang begini, orang yang latar belakangnya sudah hidup homogen itu kayak ya kalau Bugis Iya, iya. kalau ya Islam ya Islam semua, itu akan apa ya, aneh kalau misalkan ada orang lain. Iya. Kita rasa tuh seperti itu. Iya, iya. Orang-orang yang misalkan dalam dia punya kehidupan bergaul dengan itu saja, artinya pada saat ketemu dengan orang yang bukan dia, walaupun secara agama, suku atau ras, Sana nyaman. kaget. Iya. Nah, ketong sendiri kan di Kupang, ketong hidup heterogen, tetangga sebelah orang Lote, Sabu, agama juga beda-beda. Jadi kita terbiasa dengan itu perbedaan. Iya. Kalau menurut beta sih dia punya faktor tuh karena mungkin teman-teman yang di Jawa karena mayoritas lah, Merasa paling banyak, dan iya merasa paling banyak, akhirnya paling berkuasa. Jadi ya semoga katong harap kasus-kasus seperti ini sedikit berkurang dan semoga soalnya ada di Indonesia. Dan mungkin dari Melan, Allah anak mahasiswa. dari segi mahasiswa tuh Menanto, apa Melan kira-kira? Kalau lu maksudnya kalau Cianjur kalau jauh, lu sendiri tak dalam menanggapi hal dalam kuliah mungkin untuk kakak kuliah kemana? Kayak lu masih ada merasakan intoleransi gitu kan? Sering sih Sering. di kampus. Kan pasti ada pembedaan antara Sara, Sakuras, Oh, yes. budaya itu kan pasti ada. Tapi kalau kita kembali ke Cianjur, kalau persoalan seperti ini sebenarnya kita tidak perlu membedakan antara Sara. Ini pesan untuk para relawan dan pemberi bantuan. Tidak usah membedakan lah dari kejadian ini, mungkin tidak usah membedakan bahwa mungkin mereka tidak ingin kita memberi bantuan. Tidak usah terpengaruh dengan oknum-oknum lain. Yes. Tapi kita harus memikirkan bahwa ketika orang yang terkena bencana itu membutuhkan bantuan, entah itu bantuan dalam bentuk apapun, karena bencana itu bukan mereka yang meminta, tapi bencana itu Betul. datang dengan sendirinya. Saya dari Beta. Benar sekali. Iya. Ya kan Cianjur ini kan hampir sama kayak kau tuh belum kasus tentang apa? Cilegon tuh. Iya. Nah, kayak Cilegon yang di Banten. Iya, Pak. Nah, Cilegon Banten. Cilegon Banten ini kan sebenarnya kalau Cilegon juga sama. Kalau dari segi Paju, kau cari tahu dulu itu gereja yang dilarang itu gereja apa. Karena maunya begini, kotong jujur saja. Kotong di Kupang, kotong kadang-kadang kotong lihat begini. Ini hari kotong lihat ruko. Ya toh, ini minta maaf. Pokoknya kalau ada teman-teman yang mau komplain ya, silakan komen. Kotong bisa boleh berdebat secara adab toh. Iya. Ya toh, pokoknya kotong lihat itu ruko. Nanti 3-4 bulan kemudian sudah di gereja. Ya toh, dan makanya kan begini, kan namanya tempat ibadah itu seharusnya kan kotong bangun dengan baik dari awal tuh kasih tahu ini mau bangun gereja. Dari pertama tuh kasih tahu ini kotong jujur. Kan berubah agama nah. Masa kotong harus tipu orang di sekitar. Ya toh, atau ikut aturan saya ada SKB 3 menteri. Ya toh, NU itu izin, kemudian kotong bangun gereja, kotong kasih ini gereja jangan bikin ruko duluan. Ya toh, hanya itu ada hal yang begitu. Jadi makanya kadang-kadang tuh kalau karena dari itu tuh saya lihat di luar begitu banyak kalau dengan gereja terbakar, langsung cepat tersulut. Kalau Pak kan tahu ini gereja apa, makanya karena dia ada izin sonde kan. Kotong coba kalau kotong mau marah, kalau kotong orang Kristen di NTT mau marah terhadap aksi yang begitu, coba kotong posisikan diri sebagai orang Jawa yang di sana, ya toh. Kotong tiap hari dengar kotong tahu saya itu tokoh, tiba-tiba tiap hari minggu kotong dengar ada ribut-ribut di situ, ya toh ada orang berkumpul pengungsi, kotong kan bertanya-tanya itu ada apa sih? Ya toh wajar satu kalau begitu. Namanya itu artinya kotong yang mau bangun gereja juga kotong harus tahu diri. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya toh? Kalau pemikiran seperti itu memang betul, tapi kalau beta mungkin berpikirnya seharusnya ketong yang seorang muslim, kata orang muslim, maksudnya jangan anti deh, maksudnya jangan sampai ketong anti. Kayak misalkan ya teman-teman pakai atribut atau simbol gereja, misalkan salib atau apa. Kalau misalkan beta rasa kalau memang ketong iman kuat ya sudah ketong ya biasa, itu yang dia yakini, oke gitu loh. Makanya Bapak Beta, kalau Beta pribadi biasa sering diskusi dengan teman-teman kalau masalah agama, soalnya pernah tersinggung karena itu subjektif keyakinan kan, ya. Kalau misalkan kayak ya 6 dan 9, Beta yakin ini 6, lu yakin ini 9-nya,
sampai kapan itu terus akan ketemu nih. Makanya dari hal itu tuh beta rasa yang paling penting tuh bagaimana tadi Bapak bilang SDM tadi, gimana kita bisa tingkatkan itu, dan akhirnya hal-hal privasi seperti ini kita usah perdebatan ya. Iya kan, kayak di luar negeri misalkan di ya beta juga mau tetap negara jadi sekuler, mau juga. Kita harus punya value yang which is tetap agama ada, tapi kita mau perebutkan tentang ini agama ini bakal ini ya. Kita mau beta tuh pengen kayak gini. Kalau beta ya Bapak, saya pengen masjid nih, lu punya kontribusi apa terhadap orang-orang miskin? Seberapa banyak beasiswa yang lu kasih? Iya, itu artinya betul-betul agama hadir sebagai solusi buat dia punya jemaah. Dia masa tinggi itu punya value begitu, punya nilai tuh. Bukan sebatas beta bangun ini besar, baru sebenarnya dia punya esensi dari itu sebenarnya ada. Kita sih begitu. Sama. Kalau Pak Ju pasal sama di apa komunitas gereja Pak Ju sering apa? Buat apa kau bangun gereja yang mega-mega, yang tinggi, dia pun kaca bagus-bagus. Kemudian untuk penjemaat tiap hari tetap kau paksa dan memberi persembahan. Kalau kau tahu ada susah. Kalau kau sampai pernah memikirkan untuk ekonomi. Karena sekarang sampai orang-orang bilang agama itu di perut. Ya toh agama di perut. Yang tahu sekarang di TTS tuh, minta maaf di TTS itu kan banyak yang sepindah musim karena apa? Dong dapat bantuan nah, dapat bantuan beras nah. Betul. Dong butuh makan. Untuk sekarang ini butuh makan. Bullshit nanti tentang masuk neraka dong bukan urusan lah. Iya tuh. Iya betul. Agama di perut nah. Jadi itu sebenarnya begini. Kalau memang, nah itu juga kita masukkan untuk teman-teman di Cianjur, di Jawa Barat, banyak di teman-teman di kota semua. Banten. Kalau menurut Gus Dur tuh, kalau mau orang suka dengan kutub agama tuh gampang, kau berbuat baik sah. Kan? Iya, orang akan cari tahu dia agama apa, karena dia lihat dari perbuatan, bukan yang lupung simbol, iya toh. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iya, ada di ketemu kitab sebenarnya. Iya. Beta di sini sama Keriki Satria. Apa tuh? Di Nevada video pertama. Apa toh? Tapi pasti ada pemikiran lah, maksudnya bagaimana lo bertanggapan tentang orang yang intoleransi. Karena maksudnya ketemu dua ini kan lahir di tempat yang sama, Bapak ketemu dua lahir di tempat yang heterogen, tetangga sebelah rote, sabu, agama Islam, Hindu. Dengan kelakuan yang setahu semua juga. Beta lu sendiri. Mau bilang apa lah? Makanya mau bilang apa lah? Beta belum pernah hidup di Jawa seperti apa tuh. Tapi yang berasa di sini berasa nyaman. Hidup. Kita mau hidup di mana sih? Kita harus saling menerima. Iya. Maksudnya terimalah kekurangan sesama. Orang bilang di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita ada dimanapun kita harus menghargai budaya apa sah. Iya. Lain padang lain belalang. Lain lubuk lain ikannya. Itu. Emangnya begitu. Jadi kalau menurut Pak Ju, kita cuma kirim pesan sih untuk teman-teman di Jawa, Sumatera, bahwa kota NTT ini contoh kotong sah. Iya, betul. Kan kadang-kadang kan kawan-kawan di Jawa bilang kota tertinggal toh. Tanda kutip toh ya. Kota miskin toh. Tapi kok tapi kota lebih toleransi sih kayak. Kota sangat aman. Iya toh. Provinsi dengan toleransi tertinggi. Iya toh. Pernah Bapak kan kerja di studio, pernah ada data yang datang nih hakim di pengadilan agama kalau salah. Jadi kita diskusi nih, dia diskusi bilang saya ini heran, dia ngomong sendiri dan ini beda berani sumpah. Dia bilang saya ini heran, saya datang sebelum saya di sini ada dia di satu daerah yang mana memang mayoritas agama Muslim. Terus dia datang ke Kupang, saya sebenarnya sudah mau ke Kupang, tapi setelah saya di sini, kenapa orang-orang sini kayak lebih santai, lebih damai, kayak kemana? Dia kaget sampai dia kaget ada masjid bersebelah dengan gereja. Jadi dia bilang kadang-kadang tuh ketemu tuh melihat sesuatu cuma dari cover dia bilang begitu. Makanya dia, maksudnya itu salah satu contoh bahwa ketemu nih, bahkan menurut beta nih ketemu Kupang nih mau bangga juga buat apa? Karena itu terbiasa. Iya, Bapak jadi hal yang kalau terbiasa buat apa lu bangga? Makanya yang ketemu pengen nih yang teman-teman di wilayah lain mungkin bisa lah seperti itu. Iya. Apalagi sekarang kalau yang terbaru nih, Pak lihat Pak Wali Kota Solo. Gibran kan lagi membuat ornamen Natal karena Gibran bilang toh
kalau nanti waktu Idul Fitri masih bikin ornamen Idul Fitri, waktu tahun baru Cina masih bikin tahun baru Cina. Pokoknya Natal harus Natal. Sekarang tuh di kota Solo tuh semua tuh Pak masih menunggu reaksi orang kan banyak. Iya, pasti. Solo ini kan kota garis keras gitu Iya. sebenarnya. Solo itu kan kota asalnya Amin Rais, kota Solo itu juga agak garis keras. Jadi kita lihat Mas, tapi makanya contoh ada satu pemimpin yang berani kuat, Beda. ya toh dia stick dan dia berani bilang pokoknya harus ada ornamen Natal itu menyambut karena menandakan bahwa kota itu adalah kota toleransi gitu. Iya. Karena kalau menurut beta juga Bapak dia kan pemimpin bukan umat Islam. Iya. Dia pemimpin semua dia punya warga. Nah, Iya. warga ini kan latar belakangnya banyak. Iya. Dia pemimpin orang Yang Indonesia. pertama, Iya. Ketua Yang Maha Esa. Tapi memang kalau katong belajar sejarah, ya katong lihat ya, memang dari dulu mas banyak gerakan-gerakan yang memang suka katong Indonesia ini nasionalis. Iya. Ya, Bapak katong tahu bahwa ada beberapa kelompok yang memang kepengen ini negara ini mau punya satu peraturan yang ini agama ini yang paling harus dapat nih karena mayoritas seperti itu ya Bapak. Tapi ya semoga jangan lagi lah. Tapi kan ada demo siapa apa? Kun fayakun itu apa sih? Jadi Maka jadilah. jadi Ah. Namanya kan sebenarnya Terjadi maka terjadilah. makanya kan agama ini kan kalau ketemu bahasa katakan tidak. Agama tuh kacau. Makanya agama itu supaya tidak kacau sebenarnya. Iya. Jadi agama tuh bukan berarti Tuhan tuh minta maaf ya. Iya. Bukan berarti Tuhan tuh beragama Kristen, beragama Islam kan tahu. Iya, betul. Tapi memang kota mempercayai ada sesuatu hal dari kota yang lebih berkuasa dari kota. Iya. Tapi kota masing-masing berusaha menyembuhkan di kota punya masing-masing. Setuju. Pada mengimani dengan iman Kristen. Iya. Rizal dengan Alfian mengimani dengan Islam. Nanti di Milan mengimani dengan ada Bunda Maria sebagai. Dan semua akan berakhir pada amin yang sama. Iya toh. Jadi maksudnya itu sudah sebenarnya agak kota ini kalau menurut Gus Dur almarhum Gus Dur bilang kota ini Indonesia ini kan beda agama tapi satu rumah. Betul. Setuju. Satu rumah sih sebenarnya. Bapak pluralisme. Hanya lucunya begini Riza, satu pertanyaan kenapa yang paling bergesekan itu adalah Muslim dan Kristen? Padahal kan ada nama agama di Indonesia. Nah, tapi yang bergesekan keras itu adalah Muslim Kristen. Mungkin itu ada kedekatan. Iya. Jadi ini Bapak ngomong begini, contoh salah satu hal yang dia paling aneh tuh kayak dari Almananta. Dari Almananta dia kestawa, misalkan sebelum dia masuk ini, sebelum dia masuk yang kemarin dia agama baru, dia komentar tentang dia agama lama. Kalau beta teman bilang gini, dia tuh sering boleh begitu. Kalau beta menurut beta mau misalkan siapa yang masuk, oh ya kayak Asmiranda, dia kan dari Muslim, Kristen. Dia bilang, misalkan dia bilang Islam ini, beta sini masalah karena apa? Ini keyakinan. Iya, Bapak. Maksudnya aneh kalau beta tersinggung. Oh iya berarti semua yakin. Oke, dia punya. Selesai, maksudnya tuh katong harus punya kedewasaan untuk menanggapi hal itu loh Bapak. Bahwa itu keyakinan. Dan memang itu haknya dia. Soalnya melawan hukum kok. Iya. Hanya melihat ini tanggapan katong tuh seolah-olah kayak karena satu umat pindah seolah-olah dia ini menjelekkan ini itu melukai semua orang. Nah, kau tahu kadang-kadang isu apa dia bahasa lokal sekarang apa overthinking. Ya tuh, kau tahu overthinking. Namanya kalau kau tahu masuk Dubai ini malam ini dulu paling gimana namanya? Kau tahu bilang bahwa intoleransi itu sudah dibenarkan. Sangat. Ya toh, sudah dibenarkan. Tapi kau tahu berusaha memahami kejadian-kejadian tersebut bahwa itu kau tahu harus melihat di kedaerahan itu. Kau tahu pahami tapi kau tahu percaya bahwa satu saat ketemu teman-teman mungkin dengan banyak podcast yang sejenis ini mungkin nanti kalau teman-teman di sana berubah kan. Amin. Dong lebih tahu lebih dekat dengan ibu kota dibanding kotong. Biasanya dong lebih paham lah. tapi Bapak, misalnya kayak ketemu spesifik lah. Dalam Islam pun sebenarnya ini soalnya boleh ketemu intoleransi. Iya. Pasti juga teman-teman yang lain juga begitu. Iya. Karena kayak ketemu ini malahan ketemu mengolok-olok Tuhan orang lain sesuai boleh bro. Dosa itu malah. Hanya karena menurut beta nih Bapak yang kayak buku yang beta baca ini ada pernah yang tidak disukai bilang pada dasarnya manusia itu mencari rasa superioritas. Akhirnya itu menurut beta karena katong punya agama ini atau mencari superioritas akhirnya kelebihan dari agama ini bla 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 akhirnya katong bertabrakan sebab apa satu dan satu kelebihan ini kelebihan itu. Dan menurut beta dia sudah meyakini bahwa
sebenarnya esensi dari agama yang dia yakini itu yaitu toleransi. Iya. Bahkan beta kuliah di dulu di Unika, dan teman-teman Katolik. It's okay, maksudnya beta misa juga it's okay gitu loh. Bukan berarti beta iya beta menghargai belum begitu. Beta dong berdoa, oh caranya dong berdoa. Penambah wawasan. Selesai. Ah. Iya. Itu saja. Oke. Conclusion kalau begitu. Terus, Jadi kesimpulannya, kenapa sering ada isu-isu kayak di media sosial kayak hari raya buat minta maaf sebelumnya hari raya kayak orang Kristen, kenapa kadang Good. orang Muslim tidak boleh mengucapkan selamat itu Natal? pertanyaan yang baik. Itu kenapa? Ini beta jawab just sebatas beta yang Tahu, awam dan yang beta tahu. Iya. Mungkin Karena Alvin beta bisa tambah. beta Nah. tanya. Jadi ketong tuh dalam Islam tuh ada namanya kalau ketong berbuat sesuatu tuh harus ada dalilnya. Dalilnya tuh alasan fundamentalnya. Kalau ketong hukum ada undang-undangnya Undangnya, begitu. Nah, dalam dalil-dalil itu tuh ada berbagai pilihan. Dan yang bilang Sony boleh ucapkan itu ada dalilnya juga. Maksudnya itu memang ada dalam Islam. Tapi untuk ketong juga mengucapkan itu juga ada dalilnya. Jadi kata yang Muslim ini apa? Lu pilih Tinggal saja pilih. mana. Lu Tinggal pilih saja sama yang lu mau pakai. Betul. Dari Kalau ini dua beta, peraturan. Kalau beta Berarti kembali ke pribadi. Yes, kembali nah. ke pribadi. Dan misalkan beta sudah kasih selamat di dunia, misalkan beta sudah selamat Natal bukan berarti beta benci lu. Iya. Tapi karena beta dalil yang beta ada dalil itu kalau beta salah ya guys sudah kasih ingat beta bahwa barang siapa yang mengikuti satu kaum Maka dia adalah akan kaum itu. Jadi misalkan beta kasih karena beta merayakan Natal dengan berarti beta juga Termaksud. teman-teman. Itu dalil Ya. itu, tapi bukan berarti itu dalil Maksud- satu-satunya. Ada dalil lain. Mungkin bukan itu yang paling benar sudah. Baru dan kalau itu juga yang kita tahu, yang punya kayak Gus Dur juga, ini ketempung tempat nih plural, banyak agama dan sangat cocok untuk itu. Kalau misalkan ketemu begitu, akhirnya teman-teman yang lain misalkan bergesekan, buat apa kasih lu selamat lebaran kemarin, selalu selamat Natal. Makanya kalau beta pribadi, kalau beta pribadi ya beta buat apa ya selamat Natal lah. Bet bukan berarti iman ya dong, aneh juga. Thank you untuk yang pertanyaan. Betul. Sama kayak ibarat kayak kalau umpama ada acara nikah kan kebanyakan acara nikah di Kupang kayak ketong Muslim begini ketika ada kegiatan di gereja ketong ikut masuk dalam gereja bukan berarti ketong Iya. jadi Kristen. Kan baru-baru yang ketua umum Pesparani Muslim. Iya. Ya toh dia iya toh pesta suara. Kalau saya salah, Iya. kalau saya salah sekretaris MUI. Ya toh ya toh sekretaris MUI. Iya. Saya mantan ketua MUI. Mantan ketua. Nah, jadi begitu. Itu benturan itu sampai sebegitunya toh. Jadi ya. Dan ada yang mungkin lebih keren tiap kali Idul Fitri yang jaga jalan pemuda-pemuda dari Kristen dan ketika pas Natal malam Natal pemuda Muslim yang remaja masjid tuh remas yang jaga jalan. Dan aku berharap semoga ketemu makin dewasa dalam menanggapi hal-hal seperti ini. Mari ketemu bahas-bahas yang seperti Elon Musk bahas, usah bahas-bahas. Gitu. Orang sebuah Tesla ketemu masih di sini urus Supermi ini. Ya toh. Semoga kedepannya sudah ada pembedaan syarat. Iya. Amin. Banyak syarat tuh, banyak agama, ras tuh ada. Ketemu masing-masing menghargai soal itu ketemu kekayaan bersama. Itu saya perlu masing-masing urus sendiri satu. Kita harus tetap ingat ini Tunggal Ika. Iya. Berbeda-beda tetapi bersama. Oke. Mungkin itu penutup langsung dari Bineka Tunggal Ika. Iya, oke. Semoga ketemu masih dewasa dalam menanggapi perbedaan. Oke. Dan mungkin masing-masing punya ada harapan, Bapak harapan disampaikan. Pak pengharapan masalahnya ini terutama ini sebenarnya pemilihan umum 2024 yang pasti akan ada gesekan besar kalau masih ada bawa-bawa agama. Isu-isu. Iya, jadi Pak harap terutama anak-anak muda netizen ini kan masih muda-muda masih belum jadi Pak harap bahwa anak-anak muda ini lebih paham, lebih bisa meredam, bisa melihat semua itu dari sisi bahwa kalau itu pemilu itu untuk masalah demokrasi, agama masalah agama, ras masalah ras. Jadi harap sudah ada gesekan di 2024, ketemu pilih sesuai ketumpian hati, sudah perlu memaksakan bahwa harus ini harus itu toh. Saya harap
Semoga dengan ini intoleransi berkurang dan 2024 aman. Aman. Amin. Ya. Alfian tadi ada Bepung harapan. harapan. Harapan terling, ase terling. Harapan ase terling. Ini kayaknya ketunjuk di Sana, tapi kalau harapan untuk katong generasi-generasi yang nanti jadi contoh katong pada Yes. lebih katong kayak lebih pintar-pintar menyikapi isu-isu sosial seperti itu. Lebih itu sih kalau beta. Lebih memberikan contoh yang baik Punya untuk kebijaksanaan. lebih punya kebijaksanaan dan memberikan contoh yang baik untuk katong adik-adik yang Mantap. dan kalau bisa langsung kasih mati akses kok. Mil. Dari kita, dimanapun kotong berada, kotong harus tetap menghargai perbedaan, sekecil apapun itu perbedaannya. Betul tadi sudah harap benar. Sudah. Jadi guys, terima kasih. Kalau mau harapan tambah satu lah bisa. Sudah. Terima kasih sudah tetap menonton dan jangan lupa nonton tetap punya konten selanjutnya. Bye bye.